Kitab Perjanjian Lama, ya. Di dalam kitab Bilangan pasal 11. Mari kita buka kitab Ulangan pasal 11, ya. Kitab Bilangan pasal 11. Nah, di sini kita akan membaca yaitu tentang mana, saudara, ya. Mana di Perjanjian Lama. Bilangan pasal 11 ayat 9. Kita membaca Bilangan pasal 11 ayat 9. Bilangan 11 ayat 9, 1, 2, 3. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Amin. Nah, di sini waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, Tuhan membawa mereka ke padang gurun, ya. Jadi bangsa Israel berjalan di padang gurun. Padang gurun itu adalah padang pasir, saudara, ya. Jadi di padang gurun itu tidak ada, jarang, ya, susah kita untuk temukan ada pohon-pohonan, bahkan air itu, sungai atau mata-mata air itu susah, saudara. Itu namanya padang gurun, ya. Nah, padang gurun. Jadi bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir, mereka kan tujuannya adalah menuju tanah Kanaan, ya. Nah, Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, ya, menuju tanah Kanaan. Sebenarnya ada jalan yang lebih cepat untuk sampai ke tanah Kanaan, tidak usah melalui padang gurun, ya. Tapi Tuhan tidak mau membawa bangsa Israel untuk melewati jalan pintas itu, ya. Nah, itu jalan yang lebih cepat sampai ke tanah Kanaan, yang nggak usah melewati padang gurun. Nah, ada banyak alasan Tuhan untuk tidak membawa bangsa Israel untuk melalui jalan pintas tersebut, ya. Salah satunya adalah supaya bangsa Israel jangan tawar hati, kemudian mereka balik lagi ke Israel, balik lagi ke Mesir, ya. Itu salah satunya. Jadi bangsa Israel Tuhan bawa untuk berjalan di padang gurun, saudara, ya, untuk berjalan di padang gurun. Jadi kalau berjalan di padang gurun dia lebih lama untuk sampai ke tanah Kanaan. Tetapi karena bangsa Israel memberontak sama Tuhan, tidak taat sama Tuhan, harusnya mereka hanya sebentar aja sampai di tanah Kanaan. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman buat bangsa Israel. Mereka harus berjalan-jalan, berputar-putar di padang gurun. Itu 40 tahun, saudara. Nah, jadi bangsa Israel dia harus berjalan itu keliling padang gurun itu 40 tahun, saudara. Sebenarnya hanya sebentar aja dia lewat padang gurun sampai ke tanah Kanaan itu sebentar. Cuma karena bangsa Israel waktu itu tidak taat sama Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, memberontak sama Tuhan. Sampai berapa kali bangsa Israel memberontak sama Tuhan, ya? Bukan hanya satu kali, saudara. Sampai lebih dari 3 kali dia memberontak sama Tuhan, bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman. Jadi mereka harus berjalan 40 tahun di padang gurun. Ya, tinggal 1 bulan di padang gurun aja rasa udah susah, saudara, ya. 1 bulan di padang gurun aja udah susah, saudara susah lihat ada pohon-pohonan, ada mata air itu 40 tahun, saudara, di padang gurun. Luar biasa, ya. Nah, tetapi di padang gurun itu Tuhan menyediakan roti, ya, roti mana namanya yang tadi kita udah baca, ya. Nah, jadi roti ini, saudara, dikatakan seperti putih, kecil, ya. Dan rasanya manis, saudara, ya. Nah, jadi bisa dimasak, ya, bisa diolah, saudara. Nah, jadi ini roti yang turun dari surga, ya. Turun dari langit artinya turun dari surga, ya, dari Allah diturunkan. Ini roti mana, saudara. Nah, jadi pada waktu subuh, pada waktu pagi-pagi bersama dengan embun-embun itu ada mana itu, saudara. Ada mana. Ya, mana itu ada di sekeliling perkemahan mereka. Nah, jadi ya gak mungkin, saudara, nanti kita harus beli gandum, ya, gak mungkin, saudara, di padang gurun, ya, gak mungkin, ya. Nah, jadi Tuhan membuat mukjizat, ya, saudara, mengirimkan mana, ya, waktu berjalan di padang gurun. Nah, saudara lihat, saudara, ketika bangsa Israel, ketika Musa udah selesai tugasnya, saudara, dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Musa naik ke atas gunung Nebo. Tuhan perlihatkan, ini tanah yang kujanjikan kepada bangsa Israel.
Kamu nggak bisa masuk ke sana, kata Tuhan sama Musa. Ya saudara. Ya Musa secara manusia dia pasti sedih saudara. Karena Tuhan dahulu waktu itu menyuruh dia membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian saudara. Tapi Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian saudara. Ya. Tapi dengan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, Musa boleh melihat tanah perjanjian. Boleh dia melihat. Ternyata tanah perjanjian, tanah Kanaan ini tanah yang indah, tanah yang subur, tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang dijanjikan Tuhan buat bangsa Israel, tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Musa nggak bisa membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, saudara. Dia meninggal di Gunung Nebo, saudara. Ya. Nah, jadi Musa 40 tahun bersama bangsa Israel berjalan di padang gurun, saudara. Ya, sesuatu yang sangat sulit sebenarnya, saudara. Ya. Nah, tapi Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun. Nah, jadi sebelum bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, waktu itu mereka udah sampai di tanah Kanaan, apa yang terjadi, saudara? Itu mana berhenti. Mananya berhenti, saudara. Nah, karena waktu mereka udah sampai ke tanah Kanaan itu sudah ada hasil tanah yang tinggal mereka olah. Ya. Nah, di situ mana mujizat Tuhan itu berhenti. Nah, jadi mujizat Tuhan itu, saudara, sebenarnya ada aturannya, saudara. Kadang-kadang kita ya main mujizat Tuhan bisa, tapi ada aturannya, saudara. Ya, di mana ketika udah masuk ke tanah Kanaan, di mana itu udah ada tanah, udah ada gandum, udah ada hasil tanah itu mujizat roti itu berhenti. Nah, bangsa Israel mengolah itu tanah, ya. Sampai hari ini bangsa Israel mengolah tanah itu, ya. Tuhan udah nggak kasih dia mana lagi. Tapi Tuhan sediakan berkat dengan cara lain, bukan dengan cara roti mana ini. Dia sediakan berkat dengan cara lain. Jadi hari ini saya dan saudara harus benar-benar mengenal Tuhan itu. Wah, sedikit-sedikit ini Tuhan akan membuat mujizat seperti ini. Nggak juga, saudara. Ya, mungkin ya seperti tadi harus mengolah tanah itu supaya bisa ada mujizat, bisa juga. Nah, tapi bisa juga harus berjalan di padang gurun, Tuhan kasih mujizat ajaib, roti itu turun bisa. Ya. Nah, jadi banyak hal, saudara, ya. Contoh ya, saudara. Mungkin saudara kena luka gitu. Srek, wah, saya minta mujizat ilahi, saudara, luka. Tuhan doa. Padahal sebenarnya mudah. Apa? Tinggal beli obat merah aja. Di toko tinggal diolesi udah. Mungkin ya itulah namanya seperti itu, saudara. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan, tapi kita hanya ingin itu mujizat gitu, saudara. Nah, jadi harus bisa gitu. Tuhan kok nggak mau menyembuhin saya? Dia nggak mau. Itu udah ada. Nah, kecuali suatu saat di tempat-tempat yang memang tidak ada obat atau apa, dia luka, itu dia bisa minta sama Tuhan mujizat. Tuhan bisa mengerjakannya. Jadi hati-hati, jangan sampai salah gitu. Wah, mujizat betul, tapi ada hal-hal tertentu yang ada di sekeliling kita yang bisa kita gunakan, itu kita gunakan. Tapi kalau tidak ada hal-hal seperti itu mujizat itu bisa turun gitu. Nah, itu ada aturan Tuhan gitu, cara-caranya gitu, jangan salah gitu. Ya, nah, oke, sampai di situ. Nah, jadi bangsa Israel makan roti mana, saudara? Nah, jadi roti ini hanya dipungut pada waktu pagi hari, ya. Nah, dipungut itu waktu pagi hari, itu yang disebut dengan subuh. Ya, itu subuh adalah perjalanan itu apa? Untuk matahari bersinar, ya, untuk menuju siang itu subuh. Nah, jadi itu roti mana itu ada di sekeliling perkemahan. Mereka harus memungut pagi-pagi. Ya, tapi kalau mereka mengutnya waktu siang ketika matahari bersinar panas, itu ada di dalam Alkitab katakan itu ada di pasal dan ayatnya itu dikatakan roti mana itu mencair. Nah, seperti es batu kalau kena panas dia akan mencair, ya. Nah, jadi roti mana itu kalau hari udah sinar panas terik, dia pergi, dia cari, itu roti mana tidak ada. Nah, kalau dia nggak dapat roti mana artinya, nah inilah namanya puasa terpaksa, saudara. Dia harus tahan perutnya, puasa terpaksa, saudara. Nggak bisa makan seharian itu. Ya, tahan lapar lah. Ya, paling minum air aja gitu. Kenapa? Makanannya udah nggak ada, berkatnya itu udah hilang, saudara. Ya. Jadi artinya bangsa Israel harus bangun pagi-pagi. Wah, tadinya dia masih pengen tidur yang enak, bangunnya agak siang. Dia harus lawan itu diri dia. Dia harus lawan keinginan tubuh dia itu. Dia harus bangun pagi-pagi. Dan dia harus keluar dari kemah dia untuk cari itu roti, kumpulkan untuk makanan dia.
untuk sepanjang hari. Nah, jadi roti itu Tuhan sediakan 1 hari. Tuhan nggak sediakan sampai 2 hari, 3 hari, hanya 1 hari. Artinya setiap hari mereka harus bangun pagi, setiap hari harus bangun pagi, setiap hari harus bangun pagi, gitu. Ya, nah jadi gitu saudara. Kadang-kadang kita berpikir, oh hampir 1 hari ini sampai 1 minggu, sampai 1 bulan, sampai 1 tahun. Nah, jadi Tuhan itu juga punya aturan, saudara. Dia punya aturan. Yang penting saya baca Alkitab 1 minggu 1 kali di gereja. Setiap hari saya udah nggak usah. Nah itu kayak begitu saudara. Nggak bisa. Ya, jadi dengan kata lain Tuhan itu ngasih pekerjaan buat manusia. Ya, tiap hari dia harus bangun pagi selama 24 jam. Nah, nggak bisa disimpan sampai 2-3 hari. Setiap hari Tuhan kasih. Nah, jadi mereka mungut itu pagi-pagi hari. Ya, kalau siang itu sudah tidak ada. Ya. Nah, jadi tadi kita kembali, kalau bangsa Israel, roti mana ini sudah tidak ada lagi di dunia. Ya, jadi yang ada apa? Yaitu roti mana rohani. Ada roti mana rohani, ya, yang Tuhan sediakan setiap pagi. Ya. Jadi kalau saudara dan saya mau mengutnya siang, roti mana rohani ini, berkat ini, baik, seperti roti tadi udah lenyap, udah hilang. Ya, udah hilang. Jadi kalau yang suka bangun siang-siang, bangun jam 7, bangun jam 30 atau jam 8, hati-hati. Udah hilang berkat rohani. Berkat jasmani sih mungkin ada, bisa didapatkan. Tapi berkat rohani pada untuk hari itu sudah tidak ada, saudara. Makanya kalau saudara lihat di toko-toko Alkitab, toko-toko iman dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu selalu dikatakan mereka bangun pagi, saudara. Saudara nanti baca, Musa bangun pagi-pagi untuk naik ke Gunung Sinai. Abraham bangun pagi-pagi, membawa kayu bakar, membawa anaknya untuk pergi ke Gunung Moria untuk mengorbankan anaknya, Ishak. Bangun pagi-pagi. Yosua bangun pagi-pagi untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Musuh-musuh bangsa Israel, ya, itu bangsa-bangsa Kanaan, ya. Bangun pagi-pagi Yosua berperang. Ya, termasuk yang sangat perlu saya teladani adalah coba kita baca di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 35. Nah, ini yang patut kita teladani, saudara. Markus pasal 1 ayat 35. Injil Markus pasal 1 ayat 35, mari kita baca 1 2 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Jadi kunci kehidupan orang Kristen, ya, untuk dia kuat di dalam Tuhan, untuk dia bertumbuh di dalam Tuhan, belajar. Saya dan saudara belajar bangun pagi. Jangan bangun siang atau bangun sore. Ya, bangun pagi, saudara. Belajar bangun pagi. Jadi bangun pagi bukan bangun begitu aja, saudara. Bukan, saya udah bangun pagi, sikat gigi, cuci muka, minum kopi atau minum teh, makan kue, duduk, terus buka TV, nonton, baca koran. Bukan begitu, saudara. Tapi apa bangun pagi? Yaitu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan, saudara. Itu intinya. Saudara dan saya bangun pagi-pagi itu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Jangan cari dunia dulu, saudara. Jangan cari dunia dulu. Jangan cari manusia dulu, saudara. Karena manusia bisa mengecewakan saya. Tapi yang utama adalah cari Tuhan dulu. Cari Tuhan. Dan jangan disibukkan dengan persoalan, dengan masalah. Karena Tuhan Yesus lebih besar daripada masalah dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus lebih besar daripada dunia ini, lebih besar daripada masalah. Jadi yang perlu saya dan saudara lakukan ketika bangun, cari Tuhan. Hati pikirannya tertuju cari Tuhan. Nah, itu yang harus saya dan saudara fokuskan. Bukan fokus hari ini gimana ya?
Bisa nggak saya dapat ini? Masih bisa nggak saya begini dan begitu dalam kehidupan saya? Memang hal itu akan saya dan saudara alami di dunia, tapi carilah Tuhan dulu. Ya, amin ya. Carilah Tuhan dulu, fokus sama dia dulu. Cari dia dulu. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan contoh ketika dia pagi-pagi hari dia bangun. Buat apa Yesus cari Bapa? Umpama dia pun sudah dekat sama Allah Bapa, umpama, ya kan? Buat apa Yesus cari Allah Bapa? Dia pun sudah dekat sama Allah Bapa. Untuk apa? Loh, Yesus sendiri aja loh masih cari Allah Bapa seperti itu, masih membutuhkan Allah dalam kehidupannya. Apalagi saya dan saudara. Yesus yang imannya begitu kuat, saudara, masih membutuhkan Allah dalam hidupnya, saudara. Masih bergantung sama Allah dalam hidupnya. Apalagi saya dan saudara yang imannya enggak sehebat Yesus, ya. Nah, jadi harus cari Tuhan dulu pagi hari. Nanti ini usaha nih, ini pekerjaan ini ada atau enggak pelanggan, atau terjual enggak barang ini, barang itu terjual atau enggak, itu urusan nanti dulu. Ya, cari Tuhan dulu, komitmen, cari Tuhan dulu. Ya, artinya jangan cari dunia dulu ya, cari Tuhan dulu ketika bangun, fokus. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus cari Allah Bapa ya. Nah, jadi dikatakan waktu hari masih gelap. Nah, jangan seperti ini waktu hari masih terang. Kalau hari udah terang ini matahari udah bersinar. Cari waktu matahari belum bersinar atau yang disebut subuh. Ya, cari Tuhan. Nah, di sini ditulis waktu hari masih gelap. Dicari Tuhan. Cari. Ada di dalam Alkitab itu dikatakan ya, apa gerangan manusia sehingga engkau datangi setiap pagi? Ya. Nah, itu ada di dalam kitab Ayub, saudara, ya. Nah, di dalam kitab Ayub coba kalau saya dan saudara buka, kita cari siapakah gerangan manusia sehingga engkau datangi setiap pagi, saudara. Ayub pasal 7 ayat 17 sampai 18. Ayub pasal 7 ayat 17 sampai 18. Ayub 7 ayat 17 sampai 18, mari kita baca sama-sama 1 2 3. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Jadi Tuhan dikatakan gak mendatangi waktu siang. Karena waktu siang manusia udah pergi kemana-mana, udah kesana kesini, udah melakukan kegiatan ini dan itu. Tapi dia mendatangi di waktu pagi hari, ya. Dan kau datangi setiap pagi. Jadi kalau saudara ini bersekutu dengan Tuhan, ini dekat sama Tuhan, itu ya di waktu pagi hari itulah saudara bisa merasakannya gitu. Ya. Dikatakan dan kau datangi setiap pagi, ya. Kau datangi setiap pagi. Tuhan datangi setiap pagi, saudara. Ya. Nah, jadi itulah berkat rohani yang Tuhan sediakan di waktu pagi hari, saudara bisa bersekutu sama Tuhan, bisa mendapatkan Tuhan gitu untuk sepanjang hari, ya. Nah, setiap pagi. Nah, tapi kalau kita siang hilang sudah, ya, sudah hilang berkatnya sudah hilang. Ada sih berkat, tapi berkat yang lain, saudara. Berkat yang lain, bukan berkat yang istimewa, saudara. Saudara, dalam kisah Esau dan Yakub, saudara, di mana Ishak itu adalah anak Abraham, dan Abraham orang diberkati Tuhan. Jadi berkat Abraham ini turun sama si Ishak, ya saudara, turun. Ya. Kemudian si Ishak punya dua anak, Esau dan Yakub. Akhirnya suatu saat dengan singkat cerita, akhirnya si Ishak ini memberkati si Yakub, anak yang kecilnya, anak yang sulung. Dikasihlah semua berkatnya diberikan ke dia. Ya, berkat maksudnya bukan berkat jasmani, berkat rohani itu ya, dia berkatnya itu dia entah dia tumpangin tangan, entah bagaimana, pokoknya dia berikan berkatnya, dia perkatakan, dia dengan perkataannya dia berikan itu berkat buat si Yakub. Nah, jadi Yakub menerima berkat gitu. Dan kemudian ketika abangnya mendatangi bapaknya membawa makanan, bapaknya terkejut. Nah, karena ini berkat ini harusnya untuk anak sulung, untuk anak pertama, tapi udah diambil oleh adiknya dengan tipu muslihat, dengan akal, saudara. Ya, akhirnya dia nangis lah. Pak, masih ada nggak berkat buat saya? Kata bapaknya, udah nggak ada berkat, sudah kukasih buat adik kamu, katanya.
Ya, udah nggak ada berkat, hanya berkat-berkat yang tersisa, berkat-berkat yang dimana dia harus berusaha supaya dia bisa melawan itu kutuk-kutuk dalam hidup dia. Dia harus berjuang keras untuk melawan itu kutuk-kutuk supaya dia bisa berhasil. Itu berkat yang disediakan buat si Esau. Tapi Yakub diberkati bapaknya. Tempatmu adalah tanah yang subur, embun turun dari langit. Oh, dia diberkati, dapat berkat, saudara. Ya. Nah, jadi hari ini demikian juga di dalam kehidupan hari-hari di alam roh, di dunia roh, ya saudara. Itu ada berkat rohani di waktu pagi hari yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara. Ya. Kalau saudara percaya sama firman Allah, Tuhan udah menyediakan berkat. Kalau saudara dan saya percaya, maka saya dan saudara mau ambil itu berkat. Seperti Yakub yang mau ambil berkat dari Abraham. Dari siapa? Dari Ishak. Dia mau ambil itu berkat, saudara. Nah, demikian juga saudara, ambillah itu berkat, blessing dalam hidup saya dan saudara. Ya, bukan berarti ketika kita seperti itu sore kita langsung jadi orang kaya, langsung tiba-tiba menjadi kaya raya, bukan begitu saudara pengertiannya, ya. Jangan sampai salah, bukan seperti itu. Ya, tapi yang penting artinya kita ini diberkati, dapat berkat rohani. Nah, jadi itu berkat disediakan pada waktu pagi. Kita akan melihat di dalam kitab Mazmur, ya. Kitab Mazmur, Raja Daud aja saudara, ya. Raja Daud saja dia bangun pagi, saudara. Ya, Mazmur pasal 5 ayat 4. Kita Mazmur pasal 5 ayat 4. Sudah ketemu Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, jadi Raja Daud aja saudara, seorang raja saudara, bangun pagi saudara. Ya, seorang raja saudara. Bisa aja dia raja buat apa lagi, dia bangun pagi, bangun siang aja. Semuanya udah tersedia, pelayan, istilahnya pembantu, makanan apapun, semuanya udah tersedia saudara. Ya, tapi kenapa dia bangun pagi saudara? Yaitu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia mau dapatkan itu berkat rohani itu saudara. Ya. Nah, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, itu bersekutu sama Tuhan. Ya. Intim sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Ya. Bagaimana saya dan saudara bisa kuat menghadapi tantangan di dunia ini? Diawali dari pagi hari, saudara berdoa sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Tuhan akan kasih kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Nah, tadi kembali, Yesus aja imannya sudah begitu kuat, sudah sempurna, dia masih mengharapkan Bapa, dia masih berdoa. Apalagi kita yang imannya belum terlalu, ya belum sempurna iman kita, ya. Harus betul, kita harus bergantung, bersandar sama Tuhan. Nah, jadi pada waktu pagi saudara bangun, belajar bangun pagi untuk dapat berkat rohani, ya. Berkat rohani ya bukan hanya berbicara uang aja, tapi saudara ada sukacita, ada damai sejahtera. Mungkin di sepanjang bisa ya saudara di sepanjang hari itu bisa ya sukacita, damai sejahtera buat jogging. Walaupun hari ini hanya makan sayur nasi, tempe, sayur, makan cabai. Tapi sukacita, damai sejahtera saudara, itulah saudara udah dapat berkat rohaninya gitu. Ya. Tapi kalau nggak seperti itu mungkin ya makan yang ini yang mewah-mewah, yang enak, tapi pikiran tuh gelisah, nggak tenang. Saudara, ya. Nah, itu saudara berkat rohani dulu, saudara dan saya perlu dapatkan, ya, dapatkan itu berkat Tuhan. Nah, apa yang harus saya dan saudara lakukan di waktu pagi hari? Ya, lakukanlah suatu ibadah sama Tuhan. Ya, nggak cukup Pak Pendeta atau Ibu Pendeta udah bilang kalau bangun pagi kita doa bangun pagi. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak Surgawi, selamat Roh Kudus, selamat pagi Roh Kudus, haleluya, amin. Langsung goreng papuan langsung. Betul, tapi jangan cuma seperti itu saudara. Ya, jangan cuma seperti itu. Ya, tapi lakukanlah suatu ibadah persekutuan dengan Tuhan. Jadi arti kata ibadah itu bukan berarti saya harus ke gereja bawa Alkitab, pas rame-rame duduk di bangku, ada yang main keyboard, main apa. Ya, tapi dalam arti
saudara membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, itulah suatu ibadah. Ya, membangun suatu hubungan dengan Tuhan. Dimulai dengan doa dulu sama Tuhan, ya. Dimulai dengan puji-pujian, angkat pujian. Nah, jadi saudara ketika angkat pujian di rumah itu bisa latihan menyanyi, saudara. Ya, yang tadi suaranya entah nyasar kemana suaranya, ke Sabang Sampai Merauke dengan ini musik mungkin. Nah, ketika saudara itu suka menyanyi di rumah, itu bisa membentuk saudara salah satunya untuk menyanyi dengan lebih baik itu salah satunya dampaknya. Nah, jadi dengan menyanyi memuji Tuhan. Nah, di situ saudara nggak perlu takut yang suaranya fals atau cempleng atau apa yang lari ke sana lari ke sini, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada orang yang mendengar. Ya, hanya Tuhan aja yang mendengar, nggak apa-apa, saudara. Ya, hanya Tuhan yang mendengar ya. Tuhan sih nggak masalah ya. Kalau masalah mungkin manusia, diketawain manusia ya. Tapi kalau Tuhan nggak apa-apa. Nanti Tuhan tuh melihat hatinya. Oh, hatinya tulus nih nyari Tuhan. Oke. Nah, nyanyi memuji Tuhan, menyanyi memuji Tuhan. Nah, udah nyanyi memuji Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ayo, apa? Oh, Tuhan, saya minta Tuhan hari ini saya pengen punya motor yang bagus, atau saya pengen punya apa gitu. Enggak dulu, nanti dulu minta sama Tuhan, ya. Baca Alkitab, saudara. Jadi pada waktu saudara doa pagi, jangan lupa untuk membaca Alkitab. Ya. Jangan lupa untuk membaca Alkitab. Alkitab ini sangat penting. Tapi Pak, saya tidak bisa ngerti baca Alkitab, Pak. Saya nggak pernah ada pernah sekolah teologi, nggak pernah ada sekolah Alkitab gitu. Tidak masalah, baca aja Alkitab itu. Nah, nanti Tuhan akan kasih pengertian ketika kita baca. Oh, gini. Kan ada Roh Kudus nanti. Roh Kudus yang akan mengajar kita, kasih kita pengertian terang. Ya, amin ya. Nah, baca Alkitab, belajar itu firman, baca. Kenapa? Supaya sebelum dunia ini memasuki saudara, pikiran saudara, dengan kesibukan saudara di sepanjang hari itu firman udah masuk ke dalam diri saudara. Yang rohani itu udah masuk ke dalam diri saudara. Nah, nanti kalau dunia lebih dulu masuk, rohani yang masuk itu lebih susah, saudara. Ya, lebih susah nanti urusannya. Jadi lebih baik yang rohani dulu masuk, itu firman masuk. Baru saudara boleh bergulatlah di sepanjang hari itu dengan dunia ini. Entah dengan bermacam-macam pencobaan dunia ini, entah apa aja saudara. Yang penting saudara udah masukkan itu firman dalam hidup saya dan saudara. Jadi firman ini masuk ke dalam diri saya dan saudara, tidak bisa otomatis. Wah, nggak bisa. Saudara yang harus memasukkan dia sendiri ke dalam diri saya dan saudara, ke dalam jiwa. Saya dan saudara yang harus memasukkan. Nggak bisa pendeta, Pak, saya ingin punya firman Tuhan dalam hidup saya, tumpangin tangan buat kepala saya, Pak, nanti saya dapat firman. Nggak bisa. Ya, nggak bisa, saudara. Kalau saudara dapat urapan, bisa ditumpangin tangan, mungkin langsung tumbang, langsung rebah. Bisa. Tapi firman nggak bisa. Firman itu harus diri sendiri masukkan. Seperti saudara hari ini makan. Apakah di sini yang banyak ibu-ibu nih, banyak. Apakah ibu-ibu di rumah makan disuapin orang? Kan enggak. Ada disuapin orang, disuapin anaknya, disuapin siapa disuapin ya. Enggak ada kan? Makannya makan sendiri kan, termasuk kita semua juga ya kan. Nah, artinya firman itu saya dan saudara harus masukkan dalam diri saya dan saudara, dibaca, direnungkan, dimasukin. Ya, baca itu firman tiap hari. Nah, saudara, kalau ingin membaca Alkitab di dalam satu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun itu ada biasanya tuh 1 hari 4 pasal, saudara. 1 hari 4 pasal itu bisa habis dalam 1 tahun. Ya, nah, ya udah, saudara sama Tuhan lah. Yang tidak bisa kita atur, tentukan masing-masing sama Tuhan hubungannya, ya. Nah, baca Alkitab. Nah, jadi ketika saudara udah baca Alkitab, saudara, mungkin ada yang nggak mengerti kan? Ada yang nggak dimengerti ya kan? Berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat untuk mengerti akan firman-Mu, ajari saya akan firman ini apa artinya.
Mungkin pada waktu itu saudara nggak ngerti, bisa. Ketika udah selesai ibadah itu bisa, ya. Tapi mungkin hari-hari berikutnya atau apa, tiba-tiba Tuhan kasih tahu, ngerti. Ini, oh iya yang kemarin ayatnya ini seperti ini, begini gitu. Jadi intinya saudara harus minta sama Tuhan, berikan hikmat, ajar saya Tuhan, apa arti firman ini? Apalagi kalau saudara tekun, minta sama Tuhan, ini apa artinya Tuhan? Saya nggak ngerti, tekun. Oh, Tuhan akan kasih tahu, akan bukakan pengertian, bukakan rahasianya. Amin ya. Nah, jadi hari ini untuk saudara mengerti firman Allah tidak terlalu sulit. Ya, saya nggak harus sekolah teologi, ya. Saya nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi pengkhotbah, penginjil. Saudara bisa mengerti ini firman. Yang penting ada hatinya rindu untuk belajar firman, untuk mengerti. Tuhan pasti akan kasih pengertian. Nah, jadi tadi ketika udah selesai firman, ya. Nah, boleh ya saya ngasih tahu ya, bukan ini apa ya, saudara mungkin apakah ini baik atau apa. Baru saudara dan saya penyembahan, worship, penyembahan. Sesudah firman penyembahan, worship, saudara. Nah, penyembahan atau worship yang apa namanya, yang betul-betul top atau sesuai lah saudara. Itu di Yohanes 4 ayat 23 ayat 4. Allah mencari penyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau hari ini saudara ingin menjadi penyembah yang benar itu di dalam roh dan kebenaran, yaitu masuk ke dalam dimensi menggunakan bahasa lidah, bahasa roh dan penyembahan worship. Penyembahan. Jadi kalau hari ini kalau saudara ingin menjadi seorang penyembah yang betul, maka saudara harus bisa berbahasa lidah. Nah, bagaimana saudara bisa berbahasa lidah? Yaitu harus dibaptis Roh Kudus baru bisa berbahasa lidah. Nah, gitu saudara. Nah, kita harus menyembah dengan bahasa lidah. Menyembah, udah selesai menyembah, barulah saudara panjatkan doa-doa saudara, permintaan saudara sama Tuhan. Mungkin kesusahan dalam kehidupan ini, pergumulan ataupun ini dan itu, ataupun mendoakan orang atau apa, itu doa sesudah penyembahan, sesudah worship. Dan sesudah itu tutup. Amin. Nah, artinya saudara udah udah ambil itu mana? Gak ambil itu berkat rohani, ya. Nah, itu ibadah itu ditutup saudara. Ini kan dimulai ini waktu subuh ya. Waktu subuh itu kurang lebih sekitar jam 4 nih, sekitar jam 4 saudara, ini waktu subuh. Nah, itu ditutup sebelum matahari terbit, sebelum matahari bersinar. Nah, jadi sebelum matahari bersinar, saudara udah tutup ini ibadah. Udah tutup saudara. Ya, jangan sampai ditutup jam 7 siang. Nggak boleh, itu kurang bagus. Jadi sebelum matahari bersinar udah saudara tutup, selesai. Ya. Nah, udah selesai. Itu ada tekniknya saudara, Ya. Jadi kalau jam 4.30 masih bisa. Ya, masih bisa. Pokoknya waktu subuh lah. Nah, saudara ingin tahu waktu subuh, nanti bisa cari di BMK ya, Badan Meteorologi atau apa itu bisa. Nanti dia akan muncul waktu-waktu subuh dan waktu matahari terbenam. Itu ada untuk Kalimantan Barat, untuk Jawa, untuk apa itu ada. Nanti subuh jam berapa, matahari mulai terbit jam berapa. Umpama dia ada matahari mulai terbit jam 5.45. Nah, itu bisa gambaran saudara sebelum jam 5.45 udah tutup ini ibadah. Gitu caranya saudara. Tutup. Kalau saudara masih punya doa yang panjang lebar dan panjang ini dan itu, tutup dulu. Silakan dilanjutkan nanti lagi. Apakah jam 6 kah atau jam 6.30 ya? Karena kalau saudara sekaligus ngambil itu mungkin waktunya nggak cukup. Nah, jadi itu ada tekniknya juga saudara. Yang penting-penting itu dimasukkan di situ dulu karena waktunya nggak bisa ngejar, nggak bisa sampai ke matahari terbit, tutup dulu. Udah dapat berkat rohaninya, udah. Nanti kalau saudara mau lanjut lagi. Episode yang kedua. Ya, bukan sinetron, episode kedua. Ya, gitu caranya saudara. Nah, itulah berkat rohani yang perlu saya dan saudara dapatkan hari ini. Kalau hari ini saya dan saudara jadi orang Kristen yang bertahun-tahun ke gereja, bertahun-tahun, tapi nggak seperti itu kehidupannya, itulah nggak bisa bertumbuh saudara. Tidak bisa bertumbuh. Jatuh bangun namanya. Jatuh bangun saudara. Nah, itu saudara ya. Jadi itu kuncinya untuk saudara jadi orang Kristen. Saudara saya harus sekolah Alkitab dulu. Saya mau ke Tawamangu di Semarang, saya mau jadi hamba Tuhan, mau sekolah Alkitab, saya mau ke sana.
Bagus, biasanya gitu kalau orang mau jadi hamba Tuhan. Tetapi saudara, nggak juga selalu harus begitu. Saudara bisa belajar untuk doa pagi dulu. Bisa. Nah, gitu saudara, ya. Belajar baca Alkitab setiap hari di rumah. Ya, ada waktu baca. Nah, saudara, lebih banyak waktu kita main HP atau baca Alkitab? Kalau kita main HP, saudara, bisa loh saudara, kalau dihitung dari pagi sampai malam tuh, kalau dihitung per menitnya ya, bisa sampai berjam-jam tuh saudara. Dari buka Facebook, dari buka YouTube, dari WA, dari apa saudara. Tapi kalau baca Alkitab nanti 20 menit katanya, saya tak punya waktu. Saya sibuk. Kayaknya nggak bisa nih baca Alkitab. Wah, baca saudara. Ada apa namanya? Ada pengelolaan yang salah, saudara. Sebenarnya bisa. Saya dan saudara membaca Alkitab setiap hari itu bisa. Walaupun saudara sibuk itu bisa, saudara. Bisa. Yang penting hati ini mau berusaha itu bisa. Ya. Amin ya, saudara, bisa. Nggak ada alasan, Pak, saya kerja di pemerintahan, di kantor, begini saya nggak punya waktu. Waduh, nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Pasti ada waktu, saudara. Cuma dari hati kita yang tidak mau, saudara. Mungkin contoh, orang yang bekerja, saudara. Entah di perusahaan, entah di kantor atau apa, jam 12 kan dia berhenti sampai jam 1 biasanya gitu ya. Bisa. Wah, saya baca Alkitab. Ambil 10 menit, 15 menit baca Alkitab. Udah. Selesai itu dia istirahat, makan siang atau apa, bisa. Nah, itu bisa, saudara. Nah, cuma kita yang... Nah, jadi lakukan hal seperti itu, ya. Kedisiplinan rohani. Kedisiplinan rohani, baca firman, bangun pagi, doa sama Tuhan. Nah, jadi kalau kita, saudara, makan aja, kita udah nggak berdoa, wah ini udah ketahuan. Makan aja kita nggak berdoa, berarti dia nggak disiplin doa dalam kehidupannya. Udah kelihatan, saudara. Ya, kalau dia makan, apalagi udah makan nasi udah sedia, oh ya kita nggak berdoa, lupa dia makan, udah ketahuan, saudara. Berarti dia jarang, dia punya kedisiplinan doa itu jarang, kelihatan, saudara. Nah, jadi hari ini yang perlu saya dan saudara latih, saudara. Hari ini kalau saya dan saudara mau matikan keinginan daging, mau melawan dosa, mau mematikan keinginan daging, nggak perlu kayak biksu, saudara, menyiksa, ada namanya kalau agama Buddha itu. Wah, harus seperti apa menyiksa dirinya untuk melawan dosa itu, nggak bisa, saudara. Gampang aja, tinggal itu aja, lakukan kegiatan rohani itu, berdoa, baca firman, dengan kedisiplinan rohani yang teratur, bisa. Amin ya. Nah, jadi hari ini selain itu, saudara ingat, saudara, ketika mungkin kebanyakan orang Kristen masih tidur, saudara, kalau kata orang di Pulau Kapuk dia masih tidur. Di Pulau Kapuk kan bantal dia kapuk nih, dia masih di Pulau Kapuk, saudara. Tetangga dia yang agama seberang, saudara, udah wah, dia udah bangun, saudara. Kayak gini berarti orang kita udah kalah 1 poin, ya. Udah kalah 1 poin, dia udah bangun, udah berdoa sama Tuhannya gitu. Kita masih di Pulau Kapuk, ya, masih enak-enak di Pulau Kapuk, masih pakai selimut, apalagi ke musim hujan, selimut lagi udah. Nah, itu. Oke ya, saudara mau jadi orang Kristen yang jadi orang Kristen biasa-biasa aja ya, jadi orang Kristen yang bertumbuh dulu. Ini bertumbuhnya kayak gini, saudara. Dan hal inilah lakukan, bertumbuh, gampang kok. Ya. Nah, kalau hari ini saudara dan saya nggak bisa lakukan, gimana hal yang lain lagi, saudara, yang firman Tuhan yang mungkin lebih berat, perintah Tuhan yang lebih berat. Yang kecil nggak bisa melakukan, saudara, apalagi yang berat. Ya, haleluya, gelisah. Udah ya, gelisah, ditanya gelisah. Oke, nah jadi itu, saudara. Kemudian ada lagi yang saya dan saudara pelajari itu namanya juga puasa. Saudara harus belajar puasa juga hari ini. Wah, kalau puasa saya nanti sakit banyak biasa alasan, nanti saya sakit kalau saya puasa. Puasanya aja belum dilakukan udah bilang sakit saudara. Nah, belajar untuk berpuasa ya, ingin jadi orang yang bertumbuh. Lihat tetangga kita nih, udah mau puasa nih.
sampai 30 hari dia mau puasa nih. Kita mungkin 30 tahun baru puasa 1 kali. Yang ini 1 tahun 30 kali, yang ini 30 tahun 1 kali. Terbalik. Wah, ini sangat, di survei ini sangat drop semuanya nih, kayak gini kehidupannya. Waduh. Kalau kayak gini udah. Orang Kristen sudah tinggal diinjak-injak sama iblis, sudah diinjak-injak ya. Karena nggak ada orang Kristen yang kuat ya. Nah, karena kita hanya sebatas agama aja. Sebatas ya kebiasaan. Kalau hari Minggu harus begini, sebatas KTP saya Kristen, sebatas udah dibaptis sudah cukup. Ya udah dibaptis sudah cukup. Ya, kalau dulu saya pelayanan di kampung-kampung itu, kalau ke rumah-rumah orang surat baptisan langsung ditempel di dinding-dinding gitu kan. Wah, dia udah dibaptis, si anu udah dihapus, sudah dibaptis, ini sudah dibaptis. Enggak sebatas begitu, saudara. Ya. Oke, demikian firman Tuhan pada hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Kudus.